Anak perempuan ini ketakutan sama ayahnya. Dia memutuskan untuk kabur dari kastil dan pergi memasuki hutan. Di pagi hari, dia menemukan seekor burung di dalam kandang. Dia membuka kandang burung itu dan pergi. Burung putih itu malah mengikutinya. Bersama burung putih itu dia pergi kembali ke kastilnya. Di sana, ada ibunya yang sudah menunggunya. Dia mengajak ibunya untuk pergi bersamanya. Tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya terlihat marah dan menghunuskan pedang. Anak perempuan ini melindungi ibunya. Itu membuat ayahnya takut atas apa yang dia lakukan. Karena kehabisan bahan bakar, alien ini harus mendarat di bumi. Dia berada di sebuah ternak. Dia pun ketemu sama seorang bocah pengembala. Alien ini mencari bahan bakar UFO, yaitu telur ayam. Waktu dia mau ngambil telur dari seekor ayam, bocah cowok itu malah memainkan senjatanya yang ngebuat ayam itu menjadi besar dan jatuh menggelinding. Alien ini jadi sedih karena gak bisa pulang. Karena merasa bersalah, bocah ini ngasih dia ayam petelur. Akhirnya alien itu bisa pulang ke asalnya. Bunglon jantan ini lagi nungguin kereta datang sambil ngemil serangga. Tiba-tiba, seekor bunglon betina duduk di dekatnya. Bunglon jantan ini jadi kesemsem sama bunglon betina itu. Dia nawari seekor lalat, tapi lalat itu malah jatuh ke lantai. Karena kehabisan makanan, dia mau ngambil lalat lagi di dalam mesin. Kereta malah datang dan ngebuat bunglon itu mau pergi. Karena kesal, dia pun nendang mesin itu ngebuat banyak lalat yang keluar. Waktu dia mau nyerahin lalatnya, lalat itu malah nyedot mata dia. Dia pun gagal PDKT sama cewek itu. Cowok ini lagi diet. Hari ini adalah hari cheat day, yaitu hari di mana dia bisa makan apa yang dia pengen. Dia pun ngambil sebuah kue untuk dimakan, tapi wortel ini malah marah-marah sama dia. Wortel ini bilang kalau cowok itu selingkuh. Karena gak terima, kue ini pun marah sama wortel itu. Mereka pun jadi bertengkar. Mereka memperebutkan siapa yang lebih layak dimakan sama cowok itu. Di tengah hutan salju, rusa ini hidup sendiri. Setiap malam, rusa harus menghadapi badai salju yang mengguncang rumahnya. Esoknya, dia bakal membersihkan depan rumahnya dari gunung salju. Kejadian yang sama terus terulang. Sampai suatu hari, rusa kehilangan sekop saljunya, jadi, dia menggunakan tangannya untuk menyingkirkan salju. Tiba-tiba, guncangan terjadi lagi. Saat itu pula, rusa menyadari kalau dia adalah mainan yang hidup di dalam kristal. Di pagi yang tenang, dewa cinta ini dapat tugas dari Tuhan, yaitu untuk memanah manusia dengan panah cinta agar manusia berpasangan. Dewa cinta ini pun mulai ngelakuin tugasnya. Pertama, dia memanah seorang kakek dan nenek yang buat mereka jadi saling jatuh cinta. Lanjut memanah manusia lain. Gak sengaja dia teralihkan sama kupu-kupu, membuat dia memanah cowok itu sebanyak 2 kali. Karena itu, cowok itu jadi gak suka sama lawan jenis. Cowok itu malah terobsesi dengan dirinya sendiri. Dewa cinta ini pun cari cara buat nyabut panah di punggung cowok itu. Dan sebelum cowok itu hampir terjatuh dari jembatan, dia berhasil nyabut panahnya. Dewa cinta itu pun memasangkan cowok itu dengan seorang cewek. Kue kering ini lagi ngadain karnival. Mereka meriah banget. Ada satu kue kering yang lagi jalan sendirian. Karena dengar tangisan cewek, dia hampirin tuh si cewek. Rupanya, cewek itu sedih karena dia gak bisa dandan cantik ke karnival. Dengan baik hati, pria ini ngebantuin dia. Cewek itu didandan secantik mungkin sama pria itu. Mereka pun pergi ke karnival. Ada juri yang lagi mengadakan kontes. Ketika ngeliat kecantikan cewek itu, kue-kue kering di sana berkumpul untuk menjadikan dia ratu. Untuk gak ngelupain jasa si pria tadi, cewek ini memilih pria tadi untuk jadi rajanya. Kedua bocah ini ditawari es krim gratis sama si penjual es krim truk ini. Pas mereka asik ngejilatin es krim itu, mereka malah ditangkap dan dibawa kabur sama penjual es krim itu. Rupanya si penjual es krim itu adalah penculik. Dia menculik anak-anak untuk dijadikan makanan sama dia. Di rumah si penculik, bocah perempuan ini digantung sementara temannya dimasukin ke dalam freezer. Ketika si penculik itu lagi nikmatin makan daging manusia, bocah perempuan ini mencoba kabur. Dia pun turun dan membawa besi itu bersamanya. Dengan beraninya, bocah perempuan itu menusukkan besi itu ke kepala si penculik, hingga membuat dia pingsan. Dia pun menolong temannya. Mereka berdua pun kabur bersama. Bapak ini lagi nyiram tanaman-tanamannya di atas gedung yang tinggi. Gak sengaja dia keterusan dan hampir terjatuh. Untungnya dia jaga keseimbangan dengan satu kakinya.
Tapi, daun kering itu malah nempel di lengannya dan ngebuat dia terjun bebas dari atas gedung. Sebelum dia meninggal, dia ditunjukkan masa lalu dia, dari dia kecil hingga menjadi sekarang. Ini kisah si hitam dan si putih. Si hitam selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Sementara si putih selalu mencoba mengajak si hitam untuk bermain. Karena gak suka, si hitam pun marah-marah dan ngusir si putih. Kesabaran si putih habis. Dia menangis dan perlahan badannya membesar dan menjadi seperti monster. Dia sampai membuat ruangan si hitam menjadi putih. Akhirnya si hitam pasrah. Dia pun mendekati si putih dan memeluknya dengan hangat.